Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 365. Ledakan. Tabrakan tumpul lainnya terdengar. Ah. Kedua ninja yang berada di puncaknya di tahap akhir lusa berteriak dan diusir. Harvey mengangguk puas, sepertinya, bukan kebetulan, 4 ninja lainnya akan segera terbunuh. Tetapi pada saat ini, situasi di tempat kejadian tiba-tiba berubah. Qiu Yihan, yang berada di atas angin, tiba-tiba kehilangan pijakan, dan terus menutupi dadanya, tampak seperti kesakitan. Keempat ninja itu saling melirik, dengan cahaya tajam di mata mereka, dan segera mulai mengejar dan bertarung. Untuk sementara waktu, Qiu Yihan tidak lagi semudah dan tidak tergesa-gesa seperti sebelumnya. Setiap gerakan dan setiap gerakan keempat ninja itu membunuhnya. Dia melangkah mundur dan menghindar terus-menerus, tapi dia sudah tampak tidak berdaya. Harvey tampak bingung. Apa situasinya? Wanita ini sangat galak barusan sehingga dia menjatuhkan 6 ninja dalam beberapa gerakan. Mengapa tiba-tiba begitu lemah sekarang? Mungkinkah wanita itu sengaja menunjukkan kelemahan dan akan membunuh keempat ninja sekaligus? Sekarang juga. Qiu Yihan tidak dapat dihindari, nyaris tidak menghindari 3 pedang, dan yang terakhir tidak bisa lagi dihindari. Tertawa. Pedang samurai yang sangat tajam menebas lengannya secara langsung, dan darah menyembur keluar. Ah! Qiu Yihan berteriak kesakitan, tubuhnya yang halus terhuyung ke belakang. Melihat Qiu Yihan terluka, mata keempat ninja itu berbinar dan menjadi lebih bersemangat, dan melancarkan serangan sengit ke Qiu Yihan lagi. Salah. Sesuatu yang salah. Harvey mengerutkan kening, dan tidak terus menonton pertempuran, tetapi bergegas maju. Tepat ketika seorang ninja hendak menebas Qiu Yihan, Harvey mengangkat tangannya dan dengan mudah menjepit pedang samurai dengan 2 jari. Nani? Ninja ini sepertinya tidak menyangka bahwa seseorang bisa mengambil pisau dengan tangan kosong, dan dia masih menggunakan 2 jari, dan berseru kaget. 3 ninja lainnya juga tercengang. Mereka baru saja memperhatikan Harvey. Namun, mereka melihat Harvey berdiri di sana dengan bodoh, jadi mereka mengabaikannya. Tak disangka, bocah yang tampak biasa-biasa saja ini sebenarnya adalah seorang master. Nona Qiu, ada apa denganmu? Apakah kamu baik-baik saja? Harvey bertanya. Namun, Harvey terkejut ketika melihat wajah wanita itu. Wajah wanita itu jelek sekarang, sepucat selembar kertas, bibirnya juga sangat pucat, dan sepertinya tidak ada darah sama sekali. Berbicara secara logis, bahkan jika terluka, situasi ini tidak mungkin terjadi. Sepertinya tubuh wanita ini benar-benar aneh. Qiu Yihan tidak menanggapi kata-kata Harvey, tetapi berkata dengan lemah, bantu aku. Bukankah ini omong kosong, kita berteman sekarang, aku secara alami akan membantumu. Harvey mengerutkan kening, kamu pergilah, aku akan membunuh orang-orang ini. Qiu Yihan memandang Harvey dengan rasa terima kasih, dan kemudian perlahan mundur. Baga. Pada saat ini, ninja yang tertangkap oleh pisau Harvey, melihat Harvey masih sempat mengobrol dengan Qiu Yihan, langsung marah. Ini sama sekali tidak menganggap mereka serius. Tutup kentut. Harvey memarahi, dan jari telunjuk kanan dan jari tengahnya terbanting keras. Dentang. Katana yang terbuat dari baja langsung dipecah menjadi 2 bagian. Kali ini, keempat ninja itu bahkan lebih ketakutan. Menguasai. Orang ini pasti seorang master. Tepat saat ninja dengan setengah pisau hendak mundur, Harvey menjentikkan pergelangan tangannya. Batuk. Setengah dari pedang samurai itu terbang langsung dan menusuk dada ninja ini. Kamu. Prajurit ninja ini jatuh ke tanah dan mati tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ayo, lanjutkan, aku ingin melihat seberapa kuat ninjamu. Harvey Chong mengaitkan jarinya ke 3 ninja lainnya. Bajingan. Bunuh dia. Ketiga ninja itu merasa sedang diprovokasi, dan mereka sangat marah dan menyerang Harvey. Pada saat mendekati Harvey, ketiga ninja itu langsung mengayunkan pedang samurai di tangan mereka dan menebas ke arah Harvey. Desir-desir.
Cahaya dingin menyala, niat membunuh melonjak, dan pedang itu sombong. Harvey melemparkan True Dragon Nine Flash untuk menghindari 3 pisau, dan kemudian menyapu langsung. Dia langsung menggenggam kedua ninja dengan kedua tangan, dan membanting ke tanah. Ledakan. 2 bit. Tanah meledak, dan air memercik. Kedua ninja itu hancur hingga muntah darah, kepala mereka pecah, dan mereka mati seketika. Ninja yang tersisa tidak bisa menahan gemetar sedikit, jelas dia tidak berharap Harvey menjadi begitu ganas, dan dia membunuh 2 temannya dalam satu gerakan. Dia dengan cepat melangkah mundur dan mengayunkan tangan kirinya ke arah Harvey. Uhuk-uhuk. Dalam sekejap, sepotong besar shuriken tampaknya terjalin menjadi jaring hitam besar, menembak ke arah Harvey dengan luar biasa. Namun, Harvey tidak punya niat untuk menghindar sama sekali. Seperti binatang buas, dia bergegas, mengayunkan tangannya, dan menembak jatuh semua shuriken yang ditembakkan ke tanah. Ninja ini tercengang. Apakah anak ini monster? Dia benar-benar merobohkan semua shuriken dengan kedua tangannya. Harvey tidak memberi ninja waktu untuk bereaksi sama sekali, dan sosoknya menyapu tirai hujan dan meninju. Bunga-bunga hujan memercik, terjalin dengan energi sejati yang kacau balau, dan kekuatannya sangat dahsyat. Namun, pada saat pukulan ditembakkan, ninja tersebut langsung melakukan teknik stand-in dan menghilang di tempat. Apa yang dipukul Harvey ternyata adalah sepotong kain hitam. Ninjutsu itu bagus. Harvey cemberut, lalu melihat sekeliling, tetapi tidak melihat ninja itu. Jelas, dia menggunakan teknik melarikan diri untuk menyembunyikan dirinya. Namun, Harvey tidak terburu-buru, hanya berdiri di sana, tidak bergerak. Hanya setengah menit kemudian. Panggilan. Ada sedikit fluktuasi di langit. Harvey mengangkat sudut mulutnya, saya pikir teknik melarikan diri Anda sangat kuat, tapi itu saja. Harvey dengan santai menjentikkan ke samping. Suara mendesing. Suara robekan terdengar, dan pedang samurai hampir jatuh ke lengan Harvey. Baga. Ninja itu meledak dengan amarah, tetapi dia tidak menyangka ini akan membunuh anak itu. Dia merong keras, membalik pergelangan tangannya, dan menebas langsung ke arah Harvey. Namun, Harvey tidak pernah memberinya kesempatan lagi. Tangan kanannya berubah menjadi cakar, seperti naga gila, meraih tenggorokan ninja, memutarnya langsung, dan membuangnya ke samping. Pada saat ini, asap telah menghilang, dan hujan telah turun. Mayat 10 ninja dan 5 pengawal berbaju hitam tergeletak di tanah. Harvey mendongak dan melihat bahwa Qiu Yihan sedang bersandar pada sebuah pilar, gemetar di sekujur tubuhnya, terlihat sangat kesakitan. Beberapa biarawan dan biarawati mengelilinginya, tidak tahu harus berbuat apa. Harvey bergegas mendekat dan berkata kepada beberapa biksu dan biksuni, tolong bantu saya menyiapkan kain bersih. Beberapa biksu dan biksuni mengangguk dan pergi dengan cepat. Segera, Harvey dengan cepat mengulurkan tangannya untuk membantu Qiu Yihan merasakan denyut nadinya. Tapi Qiu Yihan menarik tangannya tanpa sadar. Wajah Harvey tenggelam, Nona Qiu, kita pernah mengalami masalah bersama, apakah Anda ingin menyembunyikan sesuatu dari saya? Qiu Yihan ragu-ragu sejenak, lalu mengulurkan tangannya. Harvey dengan cepat menggenggam pergelangan tangan wanita itu, wajahnya berubah drastis. Sekarang, suhu tubuh wanita itu lebih rendah, seperti balok es. Harvey tidak banyak bicara, dan kemudian memeriksa denyut nadi wanita itu dengan hati-hati. Setelah beberapa menit, Harvey melepaskan tangannya dan menatap wanita itu dengan ekspresi heran. Bab 366. Melihat mata Harvey, hati Qiu Yihan menegang. Apakah pria ini sudah mengetahui rahasia tubuhnya? Tapi bagaimana mungkin? Dia hanya memberi dirinya sendiri denyut nadi. Harvey tidak banyak bicara, tetapi dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Saya tidak berharap seseorang memiliki tubuh yang aneh. Presiden. Ada apa denganmu, Presiden? Pada saat ini, 2 lusin pengawal berpakaian hitam bergegas masuk. Namun, ketika mereka melihat lebih dari selusin mayat tergeletak di tanah, para pengawal berpakaian hitam terkejut. Jelas, ada pertempuran sengit di sini sekarang. Presidenmu baik-baik saja, itu hanya luka kecil, aku akan membantunya mengobatinya.
Harvey menjawab, dan kemudian mengeluarkan beberapa jarum perak. Tuan Harvey, apakah Anda masih memiliki keterampilan medis? Deng Zijie bertanya dengan tatapan bingung. Harvey mengeluarkan dan kemudian mulai mengoleskan jarum untuk Qiu Yihan. Namun, Deng Zijie dan para pengawal berbaju hitam sangat bingung saat melihat wajah Qiu Yihan. Wajah presiden sangat jelek, tidak terlihat seperti dia hanya terluka sedikit. Pada saat ini, beberapa biksu dan biksuni juga membawa kain putih. Melihat Harvey memberikan akupuntur kepada Qiu Yihan, Deng Zijie dan para biksu dan biksuni lain yang hadir tercengang. Saya tidak berharap pemuda ini benar-benar tahu obat. Beberapa jarum jatuh, lengan Qiu Yihan luka, darahnya berhenti. Setelah Harvey mencabut jarumnya, dia mengambil kain dari biarawan dan biarawati dan membungkusnya untuk wanita itu. Segera, Harvey bertanya, Nona Qiu, bisakah kamu pergi sekarang? Qiu Yihan menggelengkan kepalanya sedikit. Harvey tidak mengatakan sepatah kata pun, dan langsung memeluk Qiu Yihan. Kamu. Sepasang mata indah Qiu Yihan tiba-tiba menatap bos, detak jantungnya bertambah cepat, dan tubuhnya yang halus tegang. Ini adalah pertama kalinya dia dipegang oleh pria seperti ini, yang membuatnya merasa malu sekaligus marah. Biarkan aku turun. Dia meronta pelan, tapi Ken tidak bisa menahannya. Deng Zijie dan yang lainnya tercengang, memandang Harvey seperti dewa. Lagi pula, mereka tahu bahwa presiden tidak akan pernah membiarkan pria manapun menyentuhnya. Di masa lalu, ada seorang tuan muda yang menyentuh tangan pemimpin guild, hanya untuk kehilangan tangan langsung oleh pemimpin guild. Namun kini, pemuda di hadapannya tak hanya menyentuh presiden, tapi juga langsung memeluk presiden. Ya Tuhan, mereka tidak bisa membayangkan apa yang akan mereka lakukan dengan orang ini jika dia sembuh. Bukankah itu bagus? Harvey memelototi wanita itu, jika aku tidak meninggalkanmu dalam pelukanku, apakah aku ingin kamu duduk di sini dan menunggu untuk mati? Mendominasi, kuat, dan tidak dapat disangkal. Hati Qiu Yihan bergetar, bukan saja dia tidak marah, tapi dia malah merasakan perasaan yang aneh. Ada rasa aman diperhatikan dan dilindungi. Tiba-tiba, Qiu Yihan tidak lagi berjuang, tetapi berkata kepada Deng Zijie, Asisten Deng, tinggalkan beberapa orang untuk membersihkan tempat ini. Ah! Oh, iya, Presiden. Deng Zijie pulih dari keterkejutannya. Meninggalkan beberapa orang di belakang untuk membersihkan tubuh. Setelah itu, dia membawa yang lain mendekat dan mengikuti Harvey dan meninggalkan kuil. Setelah meninggalkan kuil, Harvey segera membawa Qiu Yihan ke dalam mobil dan berkata kepada Deng Zijie, Tuan Deng, cepat kembali ke hotel. Kembali ke hotel? Deng Zijie tampak bingung, bukankah aku harus pergi ke rumah sakit? Presiden tampaknya sangat buruk. Rumah sakit tidak bisa menyelamatkan presidenmu, jadi biarkan aku datang, kata Harvey ringan. Tampaknya wanita itu tidak boleh menceritakan rahasianya kepada bawahannya. Qiu Yihan meringkuk di kursi belakang, memeluk dirinya sendiri dengan erat, suaranya bergetar, dengarkan dia. Ya, Presiden. Deng Zijie mengangguk, tidak bertanya lagi, menyalakan mobil dan pergi. Harvey melirik Qiu Yihan yang menyedihkan di sampingnya, menghela nafas pelan, dan mengulurkan tangan untuk meraih tangan wanita itu. Apa yang kamu lakukan? Qiu Yihan buru-buru mengangkat bahu dan menatap Harvey dengan waspada. Harvey menganggapnya lucu, apakah wanita ini menganggap dirinya sebagai bajingan yang mengambil keuntungan? Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu tidak ingin mati beku, berikan aku tanganmu. Saat dia mengatakan itu, tanpa menunggu Qiu Yihan menjawab, Harvey langsung mengulurkan tangan dan memegang tangan wanita itu, dan kemudian mengaktifkan energi menyebalkan kuno untuk mentransfer energi menyebalkan itu ke dalam tubuh wanita. Qiu Yihan ingin menjabat tangan Harvey, tapi tiba-tiba, dia merasakan arus hangat mengalir ke tubuhnya di sepanjang telapak tangan Harvey, membuatnya merasa hawa dingin di tubuhnya sedikit melemah. Dia menoleh, sepasang mata besar yang cerdas menatap bos, sangat terkejut. Tanpa diduga, energi kemarahan pria ini benar-benar bisa menekan hawa dingin yang menusuk tulang di tubuhnya.
Meskipun dia telah menyelidiki informasi Harvey, dia juga tahu bahwa Harvey adalah ahli pengobatan dan seni bela diri. Tetapi setelah melihatnya dengan matanya sendiri hari ini, dia menyadari bahwa pria ini lebih kuat dari yang dia tahu. Hanya dengan beberapa jarum, dia menyembuhkan luka tusukannya dan membunuh 4 ninja dengan sedikit usaha. Yang lebih mengejutkannya adalah pria itu sepertinya tahu rahasia tubuhnya hanya dengan mengambil denyut nadi untuk dirinya sendiri. Awalnya, dia hanya menganggap pria ini sebagai pasangan biasa, saling menguntungkan. Tapi sekarang, dia penasaran dengan pria ini. Pria ini tampak sembrono dan keras kepala, tetapi dia tetap serius ketika dia harus serius, dan memiliki pesona yang unik. Deng Zijie, yang sedang mengemudi, melihat pemandangan ini melalui kaca spion dan terkejut lagi. Tuan Harvey benar-benar meraih tangan ketua. Kuncinya adalah presiden tidak melawan. Apakah Tuan Harvey pacar presiden? Tapi saat Deng Zijie rewel. Bang bang bang. Ada ledakan tembakan dari belakang. Bagaimana situasinya? Harvey dengan cepat berbalik untuk melihat. Saya melihat ada 7 atau 8 sedan Honda hitam mengejar mereka. Beberapa pria bertopeng hitam memegang senjata dan menembak. Ada lagi yang diblokir? Harvey tiba-tiba merasa tidak berdaya. Nona Qiu, siapa yang Anda provokasi? Mengapa? Pihak lain ingin membunuh Anda, dan dia tidak akan menyerah sampai dia mencapai tujuannya. Qiu Yihan hanya mengerutkan kening dan berkata kepada Deng Zijie, Asisten Deng, beritahu Qiangxi dan yang lainnya untuk menghentikan kendaraan di belakang, pastikan untuk membunuh mereka semua, bukan salah satu dari mereka. Ya, Presiden. Deng Zijie mengangguk, dan kemudian dengan cepat berkata ke headset, Presiden memiliki perintah untuk menghentikan kendaraan di belakang, bunuh semua musuh di dalam mobil, dan jangan tinggalkan siapapun. Setelah berbicara, Deng Zijie menginjak pedal gas, mempercepat, bersiap untuk melarikan diri dari sini. Namun, karena perintah Qiu Yihan, para pengawal hitam itu menghalangi pengejaran musuh. Setengah jam kemudian, Deng Zijie berkendara ke pusat kota Xiangcheng. Setelah berkendara selama 10 menit, mobil berhenti di pintu masuk Hotel Lang Yue. Setelah memarkir mobil, Harvey memeluk Qiu Yihan, mengikuti Deng Zijie ke hotel, dan naik lift. Ding! Pintu lift terbuka, dan ketiga Harvey keluar dari lift dan berjalan cepat menuju koridor. Tetapi pada saat ini, seorang petugas kebersihan dengan seragam hotel, topi dan topeng datang di depannya, mendorong gerobak dengan perlengkapan hotel. Memimpin jalan, Deng Zijie tidak melihat sesuatu yang tidak biasa, tetapi Harvey sedikit menyipitkan matanya. Petugas kebersihan itu tampak biasa saja, tetapi matanya sesekali melirik ke arahnya. Meskipun niat membunuh melintas di matanya, dia masih ditangkap oleh Harvey Ji. Bab 367. Tidak ada keraguan bahwa orang ini jelas bukan pembersih biasa. Harvey sangat tertekan. Saya baru saja datang untuk melihat wanita ini, mengapa saya mengalami begitu banyak masalah? Ditemukan penyergapan ninja di kuil, dikejar dan dibunuh di jalan, dan sekarang akhirnya kembali ke hotel, tetapi bertemu dengan seorang pembunuh yang menyamar. Ini benar-benar bukan momen damai. Saat itulah petugas kebersihan mendorong kereta melewati Harvey. Pembersih tiba-tiba terbakar, cahaya hitam di tangannya berkedip, dan dia langsung menusuk Qiu Yihan di lengan Harvey. Kubu. Oleh karena itu, yang dipegang oleh pembersih ini adalah kunai ninja lain. Ketua hati-hati. Pada saat ini, Deng Zijie juga bereaksi dan berteriak. Namun, kecepatan pembunuhan ninja ini terlalu cepat, dan dia tidak punya waktu untuk membantu. Qiu Yihan juga terkejut, jelas, dia tidak menyangka bahwa dia akan menghadapi pembunuhan ketika dia kembali ke hotel. Tapi, sekarang, Harvey langsung menendang dan menendangnya. Dengan ledakan yang keras, ninja itu berteriak, dan terbang lebih dari 10 meter jauhnya seperti bola meriam. Ketika ninja itu jatuh ke tanah, dia memuntahkan seteguk darah. Seketika Qiu Yihan, Deng Zijie, dan para ninja yang hadir semuanya ngeri. Jelas, mereka bertiga tidak menyangka Harvey akan bereaksi sejak lama. Pria menakutkan. Mereka bertiga memiliki ide seperti itu di hati mereka pada saat yang bersamaan.
Harvey memandang ninja itu dan cemberut. Aku berkata, sobat, bisakah kamu berhenti? Dengan niat membunuh yang begitu kuat, kamu berani membunuh? Apakah Anda menganggap orang lain sebagai orang bodoh? Qiu Yihan dan Deng Zijie langsung malu. Lagi pula, mereka tidak merasakan niat membunuh ninja ini sekarang. Qiu Yihan menggertakkan gigi peraknya, orang jahat ini berbelok di sudut dan berkata dia bodoh. Dia semakin aku memikirkannya, semakin marah saya, jadi saya mengulurkan tangan dan mencubit pinggang Harvey. Harvey berseru, Presiden Qiu, mengapa Anda mencubit saya? Melihat Harvey terganggu, ninja itu segera bangkit dari tanah, menahan rasa sakit di dadanya, dan bergegas menuju kemarahan Harvey. Dia memutuskan untuk membunuh si pembuat onar terlebih dahulu, lalu membunuh Qiu Yihan. Teriak Deng Zijie. Dia hampir tidak bisa berkata-kata, kali ini, keduanya masih menggoda. Namun, pada saat ninja mendekat, Harvey menendang lagi. Bang! Dengan suara tumpul, ninja ini datang dan pergi dengan cepat, dan terbang keluar lagi. Harvey mengangkat kepalanya dan berkata, aku berkata, tingkat pembunuhanmu tidak baik, kamu masih ingin membunuhku? Apakah kamu sedang bermimpi? Kamu sangat jahat. Ninja itu akhirnya mengucapkan sepatah kata pun, memuntahkan darah, dan mati. Melihat adegan ini, Deng Zijie benar-benar diyakinkan oleh pihak lain. Seorang ninja pembunuh yang begitu kuat tiba-tiba terbunuh. Orang ini ditendang sampai mati dengan kedua kakinya. Terlalu kuat. Kemudian, Deng Zijie memanggil dan mengirim seseorang untuk mengambil mayatnya, dan kemudian membawa Harvey ke sebuah suite mewah. Tuan Deng, jangan biarkan siapapun menggangguku. Harvey menjelaskan, dan kemudian berjalan ke kamar dengan Qiu Yihan di tangannya. Deng Zijie menutup pintu dengan hormat. Setelah memasuki kamar, Harvey langsung meletakkan Qiu Yihan di tempat tidur. Pada saat ini, wanita itu menantang udara dingin, dan ada lapisan es di wajahnya. Suhu seluruh ruangan anjlok hingga di bawah nol. Aku sangat kedinginan. Qiu Yihan gemetaran, terlihat menyedihkan. Harvey menghela nafas dan berkata dengan acuh tak acuh, lepaskan pakaianmu. Ah! Qiu Yihan tercengang, ekspresi kemarahan muncul di wajahnya yang cantik. Dia jelas tidak menyangka bahwa saat ini, pria ini akan mengambil keuntungan dari dirinya sendiri. Harvey juga tahu bahwa dia telah disalahpahami, dan dengan cepat menjelaskan, Presiden Qiu, saya hanya ingin membantu Anda menyembuhkan. Bisakah kamu memperlakukan saya dengan baik? Qiu Yihan masih tidak percaya. Dia telah mengunjungi banyak dokter, tetapi tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Justru karena inilah rahasia tubuhnya diketahui organisasi di negeri Sakura. Aku sebenarnya tidak sakit. Qiu Yihan berkata dengan gemetar lagi. Aku tahu kamu tidak sakit. Harvey menjawab dan berkata perlahan, jika tebakanku benar, seharusnya ada benih, Serenity Ice Lotus, di tubuhmu. Aku tidak tahu apa ini di tubuhmu. Apakah benih itu lahir dengan Anda, atau ditanam ke dalam tubuh Anda oleh seseorang nanti? Saya mendengar guru saya mengatakan sebelumnya bahwa di zaman kuno zaman prasejarah, ada 9 pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang memasuki Dao dengan Buddha. 9 pembangkit tenaga listrik tak tertandingi ini setelah musim gugur, itu berubah menjadi 9 biji. Siapapun yang bisa mendapatkan salah satunya, jika bisa dikendalikan dan disempurnakan, bisa mendapatkan kekuatan luar biasa dari pembangkit tenaga listrik prasejarah. Saya pikir itu adalah cerita yang dibuat tuan saya untuk saya, tetapi saya tidak berharap itu menjadi kenyataan. Qiu Yihan mendengarnya dalam kabut dan tidak mengerti apa yang dibicarakan Harvey. Dia juga tahu bahwa ada sesuatu di tubuhnya. Apa itu? Dan organisasi Cherry Blossom Country selalu ingin mendapatkan benda itu di tubuhnya. Tapi hari ini, setelah mendengarkan kata-kata Harvey, dia menyadari bahwa dia tidak berharap untuk memilikinya. Benih di tubuhnya, atau sesuatu yang disebut 9 teratai es Serenity. Meskipun dia tidak memahaminya dengan baik, dia juga tahu bahwa benda di tubuhnya pasti sangat berharga. Tidak heran jika organisasi berusaha mati-matian untuk ambil itu.
Harvey melanjutkan, Presiden Q, mungkin Anda mengira saya mengarang cerita, tetapi yang ingin saya katakan adalah bahwa ini semua benar. Sebelumnya, ketika benih tidak berakar, Anda mungkin tidak merasakan kehadirannya. Tapi sekarang, benih ini telah berakar, dan bahkan teratai es telah tumbuh di tubuhmu. Justru karena inilah setiap kali teratai es tumbuh, Anda akan merasa bahwa hidup lebih baik daripada mati. Saya pikir Anda seharusnya juga menemukan bahwa setiap kali teratai es tumbuh, setiap kali Anda mengalami siksaan, kultivasi Anda akan meningkat. Ini juga mengapa Anda bisa memiliki kultivasi bawaan akhir di usia muda. Namun, dengan tubuh Anda saat ini, Anda tidak bisa mengendalikan kekuatan yang diberikan Ice Lotus kepada Anda. Untungnya, Anda bertemu saya hari ini, jika tidak, pertumbuhan teratai es kali ini akan cukup untuk membunuh Anda. Tanpa basa-basi lagi, izinkan saya memberi Anda akupuntur terlebih dahulu untuk mengontrol pertumbuhan teratai es. Kali ini, Qiu Yihan tidak menolak lagi. Dia mempercayai kata-kata Harvey. Karena, dia sekarang merasa bahwa hidup lebih baik daripada mati, dan darah serta organ dalamnya seolah membeku. Jika terus seperti ini, dia pasti akan mati. Harvey tidak ragu lagi, dan dengan cepat melepas atasan wanita itu. Segera, Harvey menatap punggung wanita itu. Punggung wanita itu lembut dan montok, putih seperti batu giok, tidak kurus atau gemuk, indah dan halus, seperti karya seniman yang paling sempurna. Namun, yang paling menarik perhatian Harvey adalah di tengah punggung wanita itu, ada bunga teratai ungu samar seukuran kepalan tangan yang menjulang, seperti tato. Benar saja, itu memang Jiuyo Ice Lotus. Sekarang hanya beberapa kelopak yang mekar yang dapat menyebarkan energi es yang begitu menakutkan. Jika 9 teratai es Serenity mekar sepenuhnya, seberapa menakutkan energi itu? Cukup tak terbayangkan. Bab 368. Jika benih 9 teratai es terpencil ini melekat pada seorang wanita, maka keberuntungan wanita ini tidak sedikit. Memperoleh benih, tidak hanya kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat daripada yang lain, tetapi juga, jika Jiuyo Ice Lotus dapat diintegrasikan dengan dirinya sendiri dan sepenuhnya mengendalikan kekuatan ini, itu pasti dapat mencapai puncak pembangkit tenaga listrik di era prasejarah. Saya harus mengatakan, Harvey sedikit iri. Namun, Harvey memikirkan satu hal lagi. Sepertinya ada sesuatu di tubuhku. Tuannya berkata bahwa benda di tubuhnya terlalu menakutkan, jadi dia menyegelnya untuk dirinya sendiri. Saya tidak tahu siapa yang lebih kuat dari benih di tubuh saya. Pada saat ini, Qiu Yihan melihat bahwa Harvey tidak memberikan jarum untuk waktu yang lama, tetapi hanya menatap punggungnya, tertegun dan kesal. Tuan Harvey, aku siap. Qiu Yihan menggigil dan mengingatkan. Oh, oke. Pikiran Harvey ditarik kembali. Segera, Harvey tidak ragu lagi, tetapi mengeluarkan tas kain hitam, menyisihkannya, dan menyebarkannya. Jika Anda ingin mengontrol pertumbuhan teratai es Jiuyo, mungkin sulit untuk melakukannya dengan 9 jarum Fengwu saja. Energi Jiuyo Ice Lotus terlalu kuat. Meskipun, akupuntur Fengwu Jiu sangat kuat, metode akupuntur ini terutama didasarkan pada penyembuhan penyakit dan penyelamatan orang, mewakili nirwana dan kehidupan baru. Jika Anda ingin mengendalikan kekuatan tirani seperti itu, Anda hanya dapat menekannya dengan teknik akupuntur yang lebih mendominasi. Tidak ada cara lain selain mencoba set jarum itu. Alasan mengapa set jarum itu, Harvey Sun, tidak berguna, terutama karena set jarum itu terlalu mendominasi, dan saya hanya mempelajari 3 jarum pertama. Selain itu, jumlah energi yang dibutuhkan untuk melakukan set jarum itu terlalu besar. Oleh karena itu, Harvey tidak berani mencoba kecuali itu adalah pilihan terakhir. Tapi sekarang, Qiu Yihan sudah dalam bahaya, dan dia hanya bisa mencobanya. Harvey Chang mengembuskan napas keruh, ekspresinya sangat terfokus. Dalam sekejap, Harvey mengerahkan semua 2 jenis energi yang menyebalkan di tubuhnya, purba-purba dan kekacauan. Segera, Harvey melambaikan satu tangan. Tari naga 9 jarum, dalam. Sekejap. Memanggil. Jarum perak yang dimasukkan ke dalam tas kain naik ke langit, seperti naga raksasa yang langsung naik 9 hari.
Jarum perak melompat ke langit, seperti Bima Sakti yang tergantung terbalik, bersinar terang di bawah cahaya-cahaya. Qiu Yihan mengangkat kepalanya sedikit dan meliriknya, semangatnya terangkat, dan ada kejutan yang tak terlukiskan di matanya. Dia merasa bahwa jarum perak yang melompat ke udara, di bawah proyeksi cahaya, tampaknya memiliki gambar naga raksasa di langit-langit. Detik berikutnya. Aum. Qiu Yihan merasakan suara naga mengaum samar di samping telinganya. Suara perubahan auman naga lelaki kuno itu mengejutkan, membuatnya merasa bahwa darah di tubuhnya mulai mendidih, dan mata serta telinganya menjadi lebih jernih. Akupuntur macam apa ini? Hanya suara dengan efek penyembuhan yang mengerikan? Jika Yao Shenghan, Tao Qi Huang dan praktisi pengobatan Tiongkok kuno lainnya ada di sini pada saat ini, mereka pasti akan sangat gembira hingga mata mereka berlinang air mata, dan mereka akan berlutut. Menurut legenda, ada 10 teknik akupuntur di Shenzhou. Yang ketiga adalah Tai Shenzhen, yang kedua adalah Feng Wu 9 jarum, dan yang pertama adalah 9 jarum tarian naga. Satu set telah hilang, dengarkan saja namanya, bahkan dokumen uniknya, tidak ada catatan jarum ilahi yang tiada taranya. Qianlong keluar dari jurang. Harvey mengeluarkan minuman ringan, dan melambaikan tangan kanannya dengan penuh semangat. SSSST. Jarum perak yang melompat ke udara tampaknya berubah menjadi naga raksasa, menyerbu ke arah punggung Qiu Yihan. Dalam sekejap, jarum perak menembus titik akupuntur di punggung wanita itu, dan terletak di sekitar Jiuyo Ice Lotus. Berdengung. Jarum perak jatuh, gemetar, dan aliran energi sejati yang tebal mengalir ke tubuh wanita itu di sepanjang jarum perak. Yah! Qiu Yihan mengeluarkan erangan rendah, merasa seperti nyala api membakar tubuhnya secara instan. Udara dingin yang sedingin es segera hilang setengahnya. Saat api menyala, Qiu Yihan merasa darah yang menggumpal di tubuhnya mengalir lagi. Terkejut. Menakjubkan. Menakjubkan. Siapa pria ini? Dia benar-benar memiliki keterampilan medis yang tidak terduga sehingga dia menekan setengah dari energi es di tubuhnya hanya dengan satu suntikan akupuntur. Pada saat ini, Qiu Yihan merasa bahwa adalah hal yang benar untuk datang kepada pria ini. Jika saya tidak datang tadi malam, dan saya tidak bertemu dengannya hari ini, saya khawatir saya sudah mati, kan? Apakah ini yang disebut takdir? Memikirkan hal ini, Qiu Yihan hanya bisa sedikit tersipu dan merasa sedikit panas. Pada saat ini, Harvey tidak memperhatikan apa yang dipikirkan wanita itu, tetapi mengabdikan dirinya untuk perawatan. Hanya suntikan pertama, Harvey merasa bahwa ki dan staminanya berkurang setengahnya. Ada butiran keringat tebal di dahi Harvey, wajahnya menjadi pucat, dan dia terengah-engah. Jahitan ini benar-benar mendominasi. Namun, satu jarum saja tidak bisa sepenuhnya menekan energi dalam tubuh wanita. Oleh karena itu, jarum kedua harus dilemparkan. Sialan, lawan. Harvey menggertakkan giginya, mengerahkan semua ki sejati yang tersisa lagi, dan melambaikan tangannya. Long Qi Yun Xiang. Teriakan nyaring. SSSST. Dalam sekejap, jarum perak naik ke langit seperti naga liar yang pergi ke laut. Jarum perak padat membentuk-bentuk naga raksasa, dan setelah berenang di langit, itu langsung menabrak. Setelah beberapa detik, jarum perak yang mengalir turun semuanya menusuk titik akupuntur lain di punggung Qiu Yihan. Ah! Qiu Yihan menjerit kesakitan setelah jarum kedua ditusukkan. Bahkan rasanya seperti bola api di tubuhku seperti meledak. Setelah sensasi terbakar berakhir, arus hangat mengalir ke seluruh tubuh. Embun beku yang mengembun di tubuh wanita itu juga mencair, dan wajah cantik itu mendapatkan kembali warna darahnya dan menjadi cerah dan bergerak lagi. Terlebih lagi, pada saat ini, jarum perak yang ditusuk di titik akupuntur di punggung wanita itu tiba-tiba hancur dan menghilang. Jarum perak biasa tidak bisa menahan kekuatan teknik akupuntur ini. Setelah digunakan, itu akan dibuang. Tentu saja. Harvey akhirnya mengeluarkan 4 kata, hanya untuk merasakan kegelapan di depannya, dan dengan buk, dia jatuh langsung ke tanah. Harvey. Seru Qiu Yihan ketika melihat Harvey jatuh ke tanah, dan melompat dari tempat tidur dengan cepat.
Entah sudah berapa lama dia tidur. Ketika Harvey membuka matanya dengan linglung, di luar jendela sudah gelap, dan lampu neon berkedip. Harvey duduk perlahan, menggelengkan kepalanya, dan perasaan pusingnya menghilang. Tanpa diduga, set akupuntur itu begitu mendominasi, dan dia hanya melakukan 2 jarum, dan kekuatan fisiknya serta energi yang menyebalkan semuanya habis, dan dia bahkan pingsan. Tampaknya basis kultivasinya tidak dapat dengan mudah dicoba sebelum dia tidak meningkat. Harvey menghela napas panjang, melirik segelas air di meja samping tempat tidur, mengambilnya, dan meminum semuanya. Segera, Harvey bangkit dari tempat tidur dan meninggalkan kamar. Ketika dia datang ke ruang tamu, sebuah suara renyah datang. "Harvey, kamu sudah bangun." Harvey mendongak dan melihat Qiu Yihan bergegas, wajahnya penuh kejutan. "Harvey, kamu baik-baik saja. Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu ingin aku memanggil dokter lagi?" Qiu Yihan menyentuh tubuh Harvey ke kiri, dan melihat lagi, terlihat sangat gugup.